Adanya kisruh lahan di Jalan Kusuma, Desa Sampali, Kecamatan Percut Kabupaten Deli Serdang antara PT PN2 dengan warga mendapat sorotan tajam dari Laskar Ketua Janur Kuning era 24 Fadli Kaukibi SHCN. Kami dari Laskar Janur Kuning menjelaskan, memaparkan tentang konstruksi hukum agraria yang mungkin menjadi pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang maupun masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban baik pemerintah maupun rakyat. Pertama ingin kami sampaikan bahwa adanya pihak-pihak di sana, baik aparat yang katanya ada pihak Polri, yang katanya ada pihak TNI, Satpol PP, maupun pihak PT PN2, bahwa jika dasarnya HGU 152, maka kami ingin menjelaskan bahwa beberapa kali sebenarnya kita sudah mengadakan pertemuan di kantor camat Percut yang melibatkan SPBUN, Serikat Pekerja Merdeka, manajer, dan beberapa bagian hukum dari kantor PT PN2 Tanjung Merawat. Bahwa HGU 152 sudah kita pernah jelaskan. Kalaulah memang adanya HGU itu otentik sesuai konstruksi hukum pasal 1868 BW dan peraturan pelaksana pendaftaran tanah PP 24 1997, maka itu punya kekuatan ingkrah setara serta-merta bisa memaksa siapapun di atasnya untuk digusur. Namun apabila HGU 152 yang diklaim oleh pihak PT PN2 cacat administratif, tidak otentik, awam bilang aspal, maka pemaksaan penggusuran adalah bertentangan dengan hukum, adalah perbuatan melawan hukum. Menurut 1868 BW bahwa akte otentik adalah akte yang di dalam bentuk ditentukan. 1868 BW itu adalah akte yang di dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh pejabat yang berwenang. HGU 1868 apakah bentuknya sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah dan peraturan pelaksana pendaftaran tanah PP 24 1997? Apabila itu tidak memenuhi syarat itu, maka sama dengan perbuatan mereka adalah pemaksaan tanpa berdasarkan hukum. Karena akte tidak otentik tidak punya kekuatan serta-merta memaksa para pihak manapun untuk menerima ganti rugi, apalagi menggusur. Oleh karenanya, apalagi melibatkan pihak TNI, pihak Polri, pihak Satpol PP Deli Serdang, itu perbuatan yang sangat memalukan dan melawan hukum. Kemudian, kalaulah berdasarkan izin lokasi, ikutnya masuknya Satpol PP ke dalamnya dalam memaksa rakyat menerima ganti rugi sesuai ketetapan yang ditetapkan oleh pihak PT PN2, juga itu perbuatan melawan hukum. Karena izin lokasi dari dulu sampai hari ini kita merdeka, izin lokasi, izin peruntukan, izin entah berantah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang terhadap PT PN2 atau perusahaan KSO atau kerjasama apapun bukanlah pemberian hak milik atas tanah. Sekali lagi saya tekankan, izin lokasi, izin peruntukan bukanlah pemberian hak atas tanah kepada perusahaan. Untuk memiliki mengadakan kegiatan perusahaan di atasnya haruslah jual beli, pemindahan hak,
secara sukarela. Kita boleh ngurus izin lokasi hotel di kota Tembung, tapi bukan berarti izin lokasi, izin peruntukan itu pemberian hak atas tanah, lantas rumah-rumah itu adalah menjadi milik perusahaan. Bukan seperti itu hukumnya. Lagi pula izin lokasi maupun HGU itu seharusnya pihak PT PN 2 maupun bupati mengadakan sosialisasi di kantor camat terhadap program-programnya. Bukan main riba-ruba sudi. Kalau itu dilakukan, hukumnya yang mereka lakukan sedang terjadi ini adalah hukum rimba. Hukum rimba. Riba sudi kata orang Medan, ya kan? Kalaulah hukumnya seperti itu, apa nggak malu bupati? Apa nggak ada rasa kemanusiaan? Apa nggak ada rasa malu menabrak hukum para aparatur itu? Ini negara apa? Ini negara hukum. Legalitasnya dipertanyakan. Kepatutannya pun tidak patut dilakukan. Itu bukan kandang ayam. Jangan mereka hargakan sesuka hati mereka. Mereka melakukan penggusuran bukan untuk kepentingan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 6061. Bukan menurut kepentingan umum menurut Kepres 55 tahun 1993 atau Kepres 36 tahun 2003-2006. Bukan kepentingan umum, jadi tidak bisa mereka memaksa itu. Kalau mereka lakukan juga, ya kita sebagai rakyat malu di pemerintahan Jokowi ini. Malu kali kita nengok ke bupati. Apa nggak ada cara bisnis yang lebih elegan, yang lebih punya kekuatan legalitas, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Bukan main kucing-kucingan, main tabrak-tabrakan, main takut-takutan. Jadi sekali lagi, baik HGU maupun izin lokasi sebenarnya mereka tak perlu takut sosialisasi, kantor camat panggilkan kalau memang pemerintah mau mengadakan iklim berinvestasi yang sehat. Tapi mereka kan nggak lakukan itu. Ada apa? Kenapa nggak berani PT PN 2 mengadakan sosialisasi terhadap AGU 152? Kenapa bupati nggak keluarkan sosialisasikan izin peruntukan? Padahal itu diamanatkan, diwajibkan oleh undang-undang. Tapi mereka menabrak hukum. Silakan mereka kaya, silakan mereka punya triliunan harta. Tapi janganlah dengan cara-cara meneteskan air mata, menjeritkan anak-anak. Mereka ingin berbisnis, tapi rakyat hanya untuk buat tempat teduh. Hanya untuk keluarga. Hanya sepetak. Hanya sebidang tanah. Sampai hati mereka lakukan itu. Seram. Memang negeri ini dalam kondisi seram. Kalau mereka tidak mensosialisasikan izin lokasi maupun HGU itu sebagai kewajiban sebagai pemegang hak, perbuatan mereka melawan hukum. Kalau palsu, ya mereka lah penjahatnya, bukan rakyat. Jadi dalam hukum Indonesia menganut negara hukum itu ajasnya rehmatik haid, ajas legalitas. Harus diikuti gulmatik haid, kepatutan. Dua-dua harus dipenuhi dalam melakukan kebijakan. Patut, legal. Kalau sudah tidak legal dan tidak patut, apalagi landasan hukum mereka? Legalitasnya dipertanyakan, dilakukan dengan cara-cara tidak wajar dan tidak manusiawi. Apalagi yang diharapkan rakyat dari bernegara seperti ini. Jadi pemerintahan Jokowi, peran Menteri Negara Agraria, Gubernur, Bupati Deli Serdang, Kapolda, Pangdam, mereka adalah pemerintah. Pemerintah wajib melindungi. Tugasnya tujuan bernegara seperti itu. Kalaulah menindas, itu bukan tujuan negara dalam pembukaan UUD 45. Saya 20 tahun mengajar tentang hukum, mengajar tentang kewarganegaraan. Malu, sangat malu melihat Bupati Deli Serdang dan jajarannya camat persetuan bungkam, diam, ada jeritan di atasnya. PT PN 2 bukan pemerintah. Bupati Deli Serdang, camat dan kades itulah pemerintah. Panggil itu yang bersengketa, panggil ke desa, panggil ke kantor camat. Dudukkan apa menjadi program pemerintah dan stakeholder. Bukan main tabrak-tabrak, main ancam-ancam. Mereka 50 tahun sudah mengabdi di PT PN 2.
Rakyat Melayu juga punya konstruksi hukum yang memberikan hak hukum terhadap tanah dan huniannya. Kalau karyawan tidak punya hak, mengapa di Kebun Bandar Kelipah ada 668 unit rumah karyawan yang dijual staf dan karyawan? Kenapa tutup mata? Kenapa di ex Bandar Kelipah bisa, tapi di Sempali mereka tidak dapat? Keputusan tim B Plus telah dibuat. Berbagai instansi menandatangani. Ada hak-hak komunitas anak Melayu. Ada hak-hak ex karyawan. Ada hak-hak yang telah menghuni puluhan tahun. Yang sampai hari ini belum didistribusikan. Kok ada rekomendasi kepada pihak perusahaan lain? Kok ada rencana kota Deli Megapolitan 8.000 hektar? Hukum apa izin lokasinya? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Bupati Deli Serdang dan jajarannya, terutama camat Percetuan, diam bungkam. Negeri ini bukan neneknya punya. Bukan neneknya punya. Sehingga orang dianggap menumpang. Rakyat yang kecil dianggap menumpang dan sesuka hati membayarnya. Carilah. Jalankan pemerintah. Silakan mereka untung besar. Silakan. Tapi penuhilah hukum-hukum agraria. Penuhilah hukum tentang konstruksi izin lokasi. Penuhilah tentang hukum pendaftaran tanah. PP 24 HGU 192. Sosialisasikan kalau mereka memang di pihak yang legal dan mereka memang ingin membangun masyarakat, bukan pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataan ekonomi bagi masyarakat, hak untuk mendapatkan penghidupan layak, sandang pangan papan bagi rakyat Indonesia. Warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain, itu pasal 26 UUD 45. Jangan bangsa Indonesia asli digusur digantikan dengan bangsa lain sesuai literatur antropologi dan sosiologi. Kasihan. Apa rupanya yang dibuat di Megapolitan? Dengan 2 miliar rumah, 1 miliar rumah, bisa rakyat kecil yang bekerja serabutan membeli? Tidak. Kalau sempat 8.000 direkomendasi kepada perusahaan PT Ciputra atau PT-PT yang lainnya, atau perusahaan-perusahaan KSO yang lainnya, apapun namanya, maka 8.000 hektar sama dengan 400.000 unit rumah, sama dengan 3 DPT, sama dengan 1.200.000 pemilih. Jika itu bukan bangsa Indonesia asli sesuai dengan pasal 26 UUD 45, maka hak dan warga negara untuk bela negara sesuai literatur Lemhanas, sesuai literatur Sishankam Rata Sishankamnas, sesuai literatur bela negara, maka Laskar Janur Kuning berhak dan wajib membela rakyat yang memang tertindas dengan pola-pola kebijakan yang sangat picik dan tidak mengingat hukum, hanya mengedepankan hukum kekuasaan, bukan welfare state tapi Najwa Kertanegara, hanya jaga keamanan, bukan untuk tujuan kesejahteraan. Demikian kami Laskar Janur Kuning, Bapak Pangdam, Bapak Poldasu, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Camat Percetuan. Panggil itu perusahaan, dudukkan di kantor camat, betul nggak itu HGU 152 otentik dan sesuai dengan 1868 BW atau Undang-Undang Pendaftaran Tanah PP 24 1997 peraturan. Jika tidak, sesungguhnya sudah terjadi ancaman, gangguan, hambatan terhadap kelangsungan hidup anak negeri. 8 suku serumpun anak Melayu ex karyawan yang kini hegemoni Sino-Tibetan Tionghoa dalam literatur antropologi, mengingat undang-undang pasal undang 45 tahun 1945 pasal 26, maka Laskar Janur Kuning akan memantau segala kebijakan pemerintah, mengingatkan, ingat bahwa kita tidak hidup selamanya. Kita punya cucu, kita punya anak. Janganlah selamatkan diri anak masing-masing, tapi bangsa ini akan hancur. Bangsa pribumi hancur, bangsa Indonesia asli hancur. Jangan seliteratur Lemhanas, ketentuan tentang bela negara ini menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mengingatkan siapapun elemen segmen lembaga negara. Mudah-mudahan
Bapak Pangdam, Bapak Kapoldasu, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Camat Persetuan bisa duduk dengan masyarakat di kantor camat, sosialisasikan. Kalau HGU otentik, kita ikut mendukung. Tapi kalau tidak, silakan Anda harus berbesar hati bahwa rakyat juga secara hukum konstruksinya dilindungi hukum. Jangan dibegal. Demikian saya Laskar Janur Kuning, Ketua Umum Padlikau KBS HCN, mengingatkan, memberi sedikit masukan bahwa bangsa ini sangat pluralisme, kita junjung konsensus UUD 45 dan Pancasila sebagai yang menyatukan kita. Janganlah di sini kita sesama anak bangsa, sesama pribumi, sesama bangsa Indonesia asli bertubrukan demi untuk memenuhi nafsu investasi bangsa non pribumi. Demikian.